Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian keaswajaan. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi asbab untuk kita bisa nantinya menjadi hamba yang benar-benar diharapkan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang kedua. Pelajaran ini sangat mendasar sekali dan memang wahlangan laik ya diri bicara, dan pastinya juga kita menyatakan bahwa ini pelajaran bebea. Akan tetapi materi-materi tentang keaswajaan, tentang keislaman ini semakin didalami justru semakin tidak memiliki sisi tepi, tidak memiliki akhir. Karena semakin didalami, semakin kita pelajari, semakin banyak hal-hal yang ternyata belum kita pahami. Kelihatannya sederhana dari sisi zahirnya, tapi ketika kita dalami bagaikan samudra yang tak bertepi. Semakin nampak kebodohan diri kita yang tak mampu untuk memahami setiap segi dari ibadah-ibadah dalam agama ini. Misalnya saja rukun Islam yang kedua, yakni menjalankan salat 5 waktu. Seleput teh sampun rukun Islam niki, bahkan kita sudah alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bisa melakukan salat 5 waktu ini, yakni salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bahkan sebagian dari hadirin melaksanakannya senantiasa dengan berjamaah di Masjid Jami' kita yang tercinta ini. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, solat itu sendiri semakin kita pelajari, maka semakin banyak hal-hal yang terungkap dan menjadi ilmu baru bagi kita. Misalkan saja, kenapa kita harus solat? Jelas di situ Allah memerintahkan kepada kita bahwa solat ini bagian dari ibadah. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Sedangkan mengingat Allah ini sebuah hal yang diperintahkan kepada kita. Salat ini fungsinya adalah untuk kita mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah engkau kepadaku maka aku akan mengingatmu. Sebuah perintah yang sangat gamblang dari Allah. Kita diperintahkan untuk mengingatnya, maka baru Allah akan mengingat kita. Dan kembali kita kepada hakikat penciptaan manusia, bahwa manusia ini tercipta wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Penghambaan ini yang perlu kita tunjukkan melalui salat yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Kenapa harus 5 kali? Bukan lebih dari 5 kali atau dikurangi 2 atau 3 kali? Karena Allah telah menentukannya
Jangan sampai kita terpengaruh ikhwan rahimakumullah oleh pernyataan orang-orang yang tak memahami agama yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial, yang menantang-nantang bahwa di Al-Quran tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa sholat 5 waktu ini benar adanya. Ya, kita sebut saja namanya Ade Armando, dan dibenarkan oleh beberapa orang yang lain, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran perintah mengenai sholat ini, bahkan waktu sholatnya sudah ditetapkan, akan tetapi memang masih secara umum. Diberikan sebuah penjelasan di dalam Al-Quran bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kapankah waktu yang ditentukan itu? Baru hadis menjelaskannya. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita benar-benar fahami ikhwan rahimakumullah. Kemudian terkait dengan salat ini, kita harus benar-benar melaksanakan salat menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah kiblat zahir kita adalah menghadap kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kita harus benar-benar pada posisi menghadapkan seluruh tubuh kita ke Baitullah. Dalam hal ini ikhwan rahimakumullah, di sini sangat nampak sekali ketika kita bicara perbedaan kita antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan aliran mujassimah, yakni ketika kita sholatnya menghadap kepada Allah dan zahiriah kita, jasadiah kita menghadap kepada arah Ka'bah Baitullah. Yang kita menghadap kepada Allahnya bersekasarnya kita andang julu, karena kita meyakini bahwa Allah tidak bersemayam jongkong di atas aras seperti yang diyakini oleh kaum mujassimah. Kalau kaum mujassimah menyatakan bahwa Allah Ta'ala ini tokol jongkong bersemayam di atas aras, aras itu adanya di atas langit, berarti namun sembahyang kekelak sesembahyang andang atas, karena menghadap tipe Allah. Di sini sangat jelas ikhwan rahimakumullah perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan kalangan mujassimah. Yang kedua ikhwan rahimakumullah, terkait dengan kita sholat ini harus benar-benar kita pahami rukun-rukun yang terdapat pada sholat, begitu juga tentang kemakruhan serta hal-hal yang membatalkan sholat itu sendiri. Dende entah sekadar membicara tentang fadilah, tentang keutamaan dari sholat-sholat yang kita lakukan, tapi kita lupa bahwa keutamaan itu akan kita dapatkan ketika sholat yang kita lakukan sudah terpenuhi syarat sahnya, rukun-rukunnya, dan telah kita jauhi, kita tinggalkan hal-hal yang membatalkan, dan kita juga hindari kemakruhan dalam sholat. Itulah baru kita mendapatkan keutamaan dari sebuah sholat. Tapi kalau hanya kita fokus kepada keutamaan, tidak peduli dengan apa yang hal-hal yang membatalkan sholat, maka tidak akan pernah kita mendapatkan keutamaan dari sholat itu sendiri. Ikhwan rahimakumullah, sholat memiliki dua unsur, yaitu unsur jasadiyah dan unsur batiniyah. Unsur jasmani, unsur yang tampak, dan ada unsur batiniyah. Unsur yang zahir yang tampak pada salat ikhwan rahimakumullah, yakni adanya rukun fi'liyah, rukun qauliyah yang ada di dalam salat. Itu adalah bagian dari jasadnya salat, awak sembahyang. Sehingga atekna jenang awakna ina ya, namun ita si mama ulah ita meripih diri te, bahkan sinina ulah imupur kincuin ya, seperti itulah
bagian dari sholat ini, kerapian dari sholat, badannya sholat ini harus benar-benar kita perhatikan. Di antaranya ketika kita bicara tentang rukun-rukun fi'liyah salat, maka harus bagaimana benar tidaknya cara kita berdiri betul, benar tidaknya cara kita ruku, sudahkah tumakninah kita di dalamnya, sujud kita bagaimana, sudah tepatkah sesuai dengan rukun-rukun sujud, begitu juga duduk di antara dua sujud, dan juga duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, cara kita salam, semuanya harus benar-benar baik. Maka baru batin zahir awak salat ini baru negagah. Begitu juga di rukun qauliyahnya harus bagus isi tembaca rukun-rukun yang terkait dengan ucapan, mulai dari takbiratul ihram. Karena salah cara kita mengucap takbiratul ihram, maka salah pula, batal pula salat kita. Begitu juga ketika kita membaca suratul Fatihah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam hukum syar'i, maka batallah salat kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang termasuk dalam kategori rukun-rukun qauliyah di dalam salat. Begitu juga dengan bentuk solat, bentuk batinnya harus benar-benar kita perhatikan, ikhwan rahimakumullah. Bentuk batin dari solat itu yaitu hudurul qalbi, kehadiran hati dalam setiap kita lakukan gerakan-gerakan solat, terutama sekali pada waktu kita melakukan rukun-rukun qalbiyah. Harus benar-benar hudur, hadir hati kita, baru kemudian bisa kita akan memenuhi yang disebut dengan khusyuk, tawaddu dan lain sebagainya. Baru pada akhirnya kita akan beribadah salat ini mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Ketika kita hanya memperhatikan bentuk zahir salat ini saja, entah awakan salat, entah itu meripih, caran pembutang te, ruku sujud te, peripih te, entah sekedar bacaan-bacaan te, bagaimana fasihnya kita dalam membaca ayat-ayat Allah, tapi kita tidak mau mencoba memperbaiki hati kita, tingkat kehusyuan kita, tidak mampu, tidak mau berusaha menghadirkan hati kita di dalam salat, maka Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu taala fi kitabihil Ihya, di dalam kitabnya kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ketika hanya seseorang memperbaiki bentuk zahir dari salatnya, maka salat itu gambarannya seperti seorang perempuan cantik, dederesi inges, beangna hadiahangna ti Pak Reja, bagus inges, selepu alat panca indranya lengkap, dek narak kekurangan sedikit pun. Semua ambejinana si aran inges, setutu inges nah. Napi sebasan dengan si tutu inges nah Pak Haji Hasmi. Cantik jelita yang pesonanya mengalahkan bidadari surga, karena indah gemulai tubuhnya dan semuanya terlihat memang luar biasa karena terlalu indah dilihat oleh mata. Cantik jelita tutu ingesna, kira-kira en pelinggida Pak Haji Hasmi nebeang dengan nina dederet santer ingesna ngumbe demen kide jam olah bergak langsung legu dek natau nguit mati no malah jadi penota keras kojo awakna karena wah dek narak nyawa lek dalam awak legu inges. Seperti itulah gambaran solat. Kalau hanya kita memperbaiki awak sembahyang doang, hanya rukun fi'liyah, hanya rukun qauliyah yang kita perbaiki, legu dek temele meriri batinnya solat. Sebaliknya, namun entah sekedar kita memperbaiki batinnya salat, fokus entah menghadirkan hati, kehusyuan dan lain sebagainya, lagu ndek temele meripih caran berdiri betul, ruku ndek peripih, sujudnya sudah terpenuhi kah rukun-rukun sujud, begitu juga mengenai bacaan ndek keruan nokat bacaan
maka gambarannya salat ini seperti seorang perempuan yang dihadiahkan kepada raja. Perempuan ini hidup tapi imenaina denara buntung, penentangna buta, todokna ya paku, hidungna irusan, telingana nanaan apa? Kira-kira demen kehidupan Haji Hazmi yang dedere. Jauh lalu demen juga. Lagu hidup. Kita sama Leo-nya. Beda pilihan si hidup atau si mati. Selagu si mati ingat. Ya ada dua badan. Yang terbaik adalah ketika neingat lagu hidup. Begitu juga gambaran salat ini. Sehingga salat yang terbaik adalah zahir batinnya salat ini terpenuhi. Peripih rukun-rukun fi'liyah di dalam salat, rukun-rukun qauliyah perbaiki. Begitu juga rukun qalbiyah, bentuk zahirnya salat kita perbaiki, bentuk batinnya salat itu pun kita perbaiki. Maka itulah salat yang sempurna. Qad tammat salatuhu, orang yang sempurna salatnya, yang pada akhirnya ketika telah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, baru kemudian ia melaksanakan as-salatud daim, ia praktikkan salat yang telah ia kerjakan yang 4 atau 3 rakaat itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika dia berjalan ke arah kanan dirinya, maka dia menebarkan assalam, menebarkan keselamatan. Begitu juga ke sebelah kirinya, tidak ada tetangganya yang tersakiti, semuanya assalam, menebarkan keselamatan baik di sebelah kiri rumahnya, sebelah kanan rumahnya. Akhirnya itulah yang disebut dengan mukmin sejati, yang lisannya selalu menebar keselamatan. Dia berbicara dengan kalamnya Allah, berjalan dengan kakinya Allah, memegang pun dengan tangannya Allah. Artinya adalah tangan, kaki, lisannya, mata dan semua anggota tubuhnya berjalan melakukannya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut haqiqatut taqwa. Wallahu taala a'lam. Tolong dijelaskan apa sih makna khusyuk yang sebenarnya menurut bahasa maupun menurut istilah. Begitu juga arti khusyuk dalam penjelasan Ibnu Sorof. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua bukan. Nah, masih kiblat ya, Bapak Wali. Kiblat yang membedakan antara kiblatnya kiblat sholatnya orang yang masih hidup dengan kiblatnya jenazah di dalam kubur. Itu apa perbedaannya dan apa persamaannya? Yang mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait mengenai pengertian dari khusyuk. Ikhwan rahimakumullah, khusyuk ini banyak ulama yang mendefinisikan dengan pengertian yang berbeda-beda. Khusyuk ini adalah permasalahan rasa, sehingga yang namanya rasa itu sulit untuk dicarikan dengan kata-kata, sehingga banyak definisi yang beraneka ragam dari para ulama, termasuk dari ulama ilmu usul dan juga daripada ulama ilmu fikih sendiri, sehingga yang lebih
mengikuti apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Alawi Al-Hashimi Al-Haddad. Beliau menyampaikan bahwa khusyuk itu adalah ketika Anda tidak mengetahui siapa yang ada di sebelah kiri Anda, siapa yang berada di sebelah kanan Anda, bahkan siapa yang ada kalau Anda berjamaah, siapa yang ada di depan Anda tidak tahu. Maka itulah khusyuk. Mun tetau sile deket telik kiri kanan tak apalagi si metenayan te genilat, maka itu bukan khusyuk. Itu yang menurut Habib Abdullah Al-Alwi Al-Alawi Al-Haddad. Kemudian mohon maaf yang sambil menjawab karena ini terkait dengan kondisi yang harus butuh jawaban. Mohon izin sambil saya menjawab. Yang kedua terkait dengan kesimpulan yang lebih yang yakini dan lebih yang merasa nyaman terkait dengan khusyuk itu, saya lebih memilih pengertian yang mengatakan bahwa ketika kita merasakan kehadiran Allah, maka itulah khusyuk. Ketika tidak merasakan kehadiran Allah di waktu kita sholat, maka tidak ada khusyuk. Khusyuk itu pada dasarnya artinya adalah tenang. Jadi namun matek ini ngolo awak ini, apalagi sembahyang sambil bekari endah ketemu aku ini dinaran khusyuk. Khusyuk itu ditunjukkan dengan ketenangan hati, ditunjukkan dengan ketenangan anggota tubuhnya. Jadi namun sembahyang sambil selepukna genit jenengan deneman khusyuk ini. Allahu taala alam. Kemudian apa yang kedua tadi? Jadi kedua Ustaz mengenal pada kiblatna barang kita semestiku kiblat dengan mate bareng kiblat dengan si hidup. Kiblatnya dengan si mate bareng kiblat dengan si hidup pada. Sehingga ia empok namun talat tambah leluang kubur ndek sembarangan. Dia tetap ada aturannya, yaitu posisi jasad dari orang yang meninggal itu diwajibkan menghadap kiblat. Ia pun perlu dengan toa laik sangat teliti dalam mengatur cara nenggali luang dek marak semakin sembarangan. Istilahnya tetap ke dunia lagu singgawi endik narak. Jadi namun si laik yang tambahkan sedikit sebagai tambahan informasi pengetahuan. Namun si laik aran istilah tepong tanah. Nah, makin dinarak. Semakin tetap istilahnya mekedu lagu asli tepong tanah dinolak ngedu ya. Dakang si emberan tepong tanah Pak Hazmi. Ia perlu panjang yang tepong tanah. Nanti aku semeligi semua nambah orang. Inaran gali luang. Gali luang makin sedikit dulu. Penjelasan Bapak berkaitan kesebelah dengan mati ini. Si tepong tanah ini si minang ya balik artinya si pertama kali marak dengan minak balik orang yang pertama kali dan minang ya dewasa ya pertama kali dengan toa ini ya ngelinggis sebagai tanda walaupun arak telu kali. Ya aran tepong tanah. Begitu juga dalam mengalir luang ini mbejenana dengan si yang dituakan diyakini keilmuannya, kealimannya, ia datang jaruan nang kubur ngukurang ia ngukurang balian si gena keli isi tukang keli. Ia bejempi pepe atenda narak nganu ngene, termasuk juga di situ dia minta izin kepada Allah untuk tanah itu bisa dia pakai.
termasuk mengukur tepeng atau endek kiblatna. Baru nambah mana-mana telu kali, baru tukang gali ngelanjutang. Itulah yang disebut tepung tanah, yang kemudian arah isyarat ucapan terima kasih biangna ya jadi tepung tanahna berupa pirang selawat tepung tanah. Lu makin selawat tepung tanah tetap nepong tanah di nawah. Sehingga coba perhatian model-model kubur, mohon maaf terutama kubur gelumpang, model mesana tepeng ke kiblat ini macam-macam, karena ndek nara dengan toa dengan si alim jadi julu. Itu ke benar-benar ahlikah orang yang gali luang ini sehingga dia sendiri langsung juga bertindak sebagai yang nepong tanah. Wallahu alam. Jadi ini yang harus kita kembali perbaiki. Ini kalau benar-benar kita kembali kepada aswaja ahli sunnah wal jamaah, maka kembalikan juga bejenana aturan si tetepangnya si dengan toa telekan laik. Arah dalam segala hal dengan toa jadi julu baru itu si awam jadi mudi. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Wallahu taala a'lam. Apakah terimanan amal ibadah sembahyang puasa dengan sengaja menghasut, mengadu domba, berfitnah dan seterusnya, atau mengungsikan termasuk dengan mengungsikan orang lain, tempat lain. Nah, begitu perkembangan yang mudah-mudahan terjawab dan memuaskan. Ini bukan soal dengan si kira menghasut, mengadu domba, termasuk mengungsi yang dengan demikian. Ikhwan rahimakumullah, bicara hal-hal yang kotor kemudian termasuk ngerantai dengan ngegosip marak bersana semakin termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasa ente selama bisa menjaganya dari hal-hal yang membatalkan secara zahir, maka sah puasa. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita dari Allah, atau melakukan, memikirkan, bahkan kita melakukan melalui lisan kita pekerjaan yang menyakiti orang lain, maka itu termasuk bagian yang membatalkan pahala puasa. Jadi dia dulu kan berganti puasa sekewala puasa anda entah mau da alju, entah sekedar lapar dan atas dan haus, enggak nagan mau lelah doang, lupa lelah. Sehingga ketika kita puasa ini ikhwan rahimakumullah, benar-benar harus kita jaga pikiran kita jaga pendengaran kita, penglihatan dan juga ucapan kita dari hal-hal yang sekiranya, apalagi hal yang tidak baik, yang sekiranya baik tapi dia tidak kita perlukan, tidak perlu untuk kita, itu pun hindari. Puasa itu tidak melarang kita untuk berbicara. Puasa tidak pernah, Ramadan tidak pernah melarang kita untuk melihat, mendengar dan lain sebagainya. Tapi Ramadan menuntut kita, puasa menuntut kita untuk selektif dalam berbicara, selektif dalam melihat, selektif dalam mendengar dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang al-muttaqin. Muttaqin implementasinya adalah orang yang tidak tersakiti oleh dirinya, baik oleh pembicaraan maupun tingkah lakunya. Sehingga sebagai tambahan ikhwan rahimakumullah, kembali marak pembicaraan tiang malan lek deriki bareng seksi peribadatan dan seksi keamanan sampai jam 3 namun ditang hilap semalan di sini. Kita berbicara tentang dua jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang pertama bernama lebah, bahasa eni. Lebah ini kenapa dia terlalu mudah untuk mendapatkan bunga? Sedangkan makhluk yang kedua namanya adalah lalat.
lalat ini kok jelap ia menemete siaran kotoran. Suruh ia mete ke kembang sekat siaran lalat. Mensulut mete sepepes kotor jelap. Yang ternyata yang terjadi adalah karena lebah ini selalu dalam pikirannya hal-hal yang positif, selalu dalam pikirannya adalah hal-hal yang baik, sehingga menemete si bagus jelap ia mau kebagusan tersebut. Berbeda dengan si lalat, lek pikirannya adalah hal-hal si lengi doang, salak-salak dengan doang. Selalu ndek nesah, bid'ah, sesat, enggak nalek otaknya. Sehingga pembicaraannya pun akan membicarakan hal-hal seperti itu. Dan yang pada akhirnya mulai rausin kesalahan dengan luar biasa semangatnya. Ini tanda lalat wah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silang berkata mana sahkah ibadahnya apa ilmu. Dan karena gue baru ke Pak Nurul untuk lalu ke pesonanya kita tahu apa sah ibadahnya dan senang jari intim ranan ini bapak sah ke ibadah dengan sini nomor ilmu. Artinya ibadah paham burut dari ini. Ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah dimanapun anda berada, terkait mengenai pegawaian apalagi ibadah, dek nesah ibadah ini tanpa ilmu. Ilmu ia berjulu baru te pegawaian pemudi. Guruang apa jua sejari gen pegawaian te. Ilmu amal tanpa ilmu maka batal, tidak sah. Sehingga dengan sindara ilmuna sama sekali ndara ilmuna, maka di situ pertanda bahwa dia ini ya ndekna normal akalnya. Itu ndekna gila. Mun memang tetu normal akalnya pasti arah ilmuna walaupun mana-mana sekedik. Lagunya tanda yang normal lagu denwah darah ilmuna mana memang normal tetapnya diri darah ilmuna, maka dia akan hadir di majelis ilmu. Lek dengan si sama sekali darah ilmuna dia nemele hadir lek majelis ilmu, maka kembali sebelum yang jawab niki, kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala tentang pengelompokan manusia. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan 4 macam manusia. Si pertama arah manusia ini dengan tahu diri ne tahu. Ya ampukna mele badak batur, nejak saling ingetang tipak batur, maka ikutilah dia. Dengan tahu diri ne tahu. Model manusia si kedua dengan tahu diri ne tahu. Munara dengan tahu diri ne tahu duduk ye berarti padam. Telepuk dengan raya alim lagu yang lain dek ku tahu no si lain suruh buka pengajian aku dek ku tahu. Orang yang seperti ini berarti hakikatnya dia sedang tidur. Duduk ye ngumbang konten duduk kekuatan ketelakuin endengin nanti ne bukaan itu pengajian untuk ne bimbing itu. Model dengan si ketelu dengan dek ne tahu ne diri ne dek ne tahu. Ya ampun ne meta penau. Ia ndek na tahu na diri ndek na tahu, ia ampun hadir le majlis ilmu, ia ampun lalu pada ngaji nuntut ilmu, maka dengan sigmara ini wajib dibimbing, wajib najar. Nah, model manusia keempat dengan dek na tahu diri ndek na tahu.
Maka hindari model manusia marah ini. Dengan dekna tahu diri, dekna tahu arah pengajian, dekna meleng ngaji padahal dekna tahu. Dengan ngumbe kira-kira sehingga Pak Moderator. Dengan dekna tahu diri, dekna tahu. Besar. Yang noa berapa ni? Tor. Ya jahil murakabun bahasa Arab muka dua apa bahasa Mamban. Ya jahil murakab itu bahasa Mamban torlok kan blok berunjuk. Jadi ini ikhwan rahimakumullah. Jadi mun tahu diri tanda tahu maka datanglah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah bertanyalah kepada orang yang ahli dalam ilmu. Lagu ngenet kuata lalu ngaji dek tahu yang berhak memberikan ilmu itu bukan guru dek natombe yang itu ilmu. Allah yang memberikan kita ilmu. Kita ini adalah wajib berikhtiar. Kewajiban terlalu nuntut dalam arti kewajiban untuk ikhtiar mencari ilmu tersebut dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu. Setelah kita ikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian, nanti Allah lah yang memberikan. Kalau memang itu mau bagian ilmu, maka Allah yang membuka hati kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga yang perlunya kita pada belajar pada ngaji marak niki tetap dendek lupa sebelum temulai ngaji pada ngendang julule epente ate nebuka ate ngelapangang ya untuk menerima ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatal min lisani yafqahu qawli. Dan lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Inilah ikhwan rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dengan sindara ilmuna menenggawe ibadah dan nesah ibadahnya kecuali baru nesah walaupun dara ilmuna lagu tetap ya hadir lalu nuntut ilmu lagu dek neman betetau maka timak dek naraman ara ilmuna le dalam ibadah ini tetap sah ibadahnya. Wallahu taala a'lam. Jadi yang terang ini wajib baca ayat ini yang paham ini Bismillahirrahmanirrahim. Inna salatika ala kita rahmatan akhir ini maksudnya ini ayat ini Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung Selesai? Miring Bapak. baik, terima kasih. Ikhwan rahimakumullah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata sesungguhnya sembahyang ino kanat 'alal mu'minina tewajibang le selepuk dengan si beriman. Kitaban mawquta le waktu-waktu si sampun tetepang. Le waktu si tertentuang isi Allah tak tenggawe ia. Mbe tak tenggawe ia ya karuan waktu zuhur sekumbian lekan mulita me sampai sekumbian ya kenana. Allah taala a'lam. Kita ini kan masalah sholat berjamaah,
imam sholat berjamaah ini apa saja yang ditanggung jamaahnya ini? Bila mana mungkin ada ya salah baca, mungkin orang rukunnya ini ikut tanggungnya sehingga ikut tanggung si imam ini tentang kesalahan atau kurang-kurangnya dalam berjamaah ini. Ini saya Ustaz. Terima kasih ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah, terkait mengenai khusyuk. Khusyuk ini memang sesuatu yang sangat berat, akan tetapi inilah yang menjadi tuntutan. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, Allah itu maha alim, maha tahu tentang segala kondisi, sehingga kemahatauan Allah ini ditunjukkan juga dengan kemahaadilannya, tidak menyamaratakan tuntutan kepada semua orang. Karena ya adilna Allah Ta'ala, ampuna adil karena ya maha nanau, maha ilmu, ya ampuna kerwanang, kehusyukna dengan ini punya tingkatan-tingkatan. Dengan si alim, dengan si awam berbeda tingkat kehusyuannya yang dinilai. Sehingga sebagai standarisasi khusyuk ini para ulama memberikan batasan minimal le waktu takbiratul ihram. Di situ benar-benar penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Tapi selanjutnya maka kita berusaha maksimal, bukan berarti menurut takbiratul ihram apa pengingat Allahu Akbar, di situ dihadirkan hati kita, dia memaknai apa yang diucapkan, disitulah dia pemantapan niatnya. Ketika ucapan Allahu Akbar, alif yang diucapkan A, yang mulai dengan A, berakhir begitu ra terucapkan bar, maka berhentilah di dalam yang pertama. Di situ dia menekankan, memantapkan dirinya, dia ini sedang apa, dia mau ngapain, ini menghadap kiblat, dia mau sholatkah atau mau apa. Kalau dia memang mau sholat, dia mau sholat apa, dan sholat ini dia kerjakan sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa. Kemudian sholat ini, nama sholatnya sholat apa, berapa rakaat, dia menghadap kemana, karena siapa ia melakukan sholat, sebagai imamkah atau sebagai makmum. Itu harus dinyatakan di dalam hati. Ketika Allahu Akbar, kalimat takbiratul ihram terucap oleh lisan, di dalam hatinya langsung termantapkan hal-hal yang ucapkan tadi. Kalau ini lalai di kala takbiratul ihram, maka sholat ini akan jauh dari kata keabsahan. Baru kemudian selesai takbiratul ihram, di situ kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Bagaimana bentuk usaha kita agar menjadi khasyiin? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang seperti apa orang yang beriman yang beruntung itu? Ingat, yang beruntung itu adalah pasti orang beriman. Yang tidak beriman tidak bakalan beruntung. Orang beriman pun tidak semua orang beriman yang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang di dalam salatnya khasyiin, ia dalam keadaan khusyuk. Maka ketika kita setelah takbiratul ihram, kita baca di situ, baca apa yang kita lakukan setelah takbiratul ihram. Mohon maaf karena ini sangat penting, makanya tiang perpanjang jawaban ini. Setelah takbiratul ihram napi tegawe mentu sembahyang. Membaca atau melakukan doa iftitah ini? Membaca doa iftitah. Ngumbe angkat kalimat pertama doa iftitah kabira. Sebelum membaca doa iftitah, ulah kita baca bismillah bijulu. Ngumbe silain Allahu Akbar.
Terlangsung kabira atau bismillah dulu? Nih sile barat ngombe. Sini nah. Ngombe ne le timu. Baca bismillah atau ndek? No, arak ngono baca. Jadi ini ikhwan rahimakumullah. Ini hal yang sangat penting. Allahu Akbar selesai takbiratul ihram mun teken tim baca bismillahirrahmanirrahim batal waktu tem baca kabira wah dina wah balas wah barak bersemangkin expired kadaluarsa mun tem baca bismillah setelah takbir maka langsunglah al-Fatihah. Sehingga namun temelin dak batal waktuna selesai takbiratul ihram Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Ini masih bentuk zahirnya, standarnya. Tidak sampai lupa ikhwan rahimakumullah. Inilah aturan dalam salat sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam salat itu tadi lupa tiang juga ula itu besi dakep. Dan apa-apa moderator kita panjang dikit ini. Siap. Lanjut. Selanjutnya setelah takbiratul ihram. Yang ulangi lagi takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun apa sunat dalam sembahyang? Rukun qauliyah atau rukun fi'liyah? Qauliyah apa fi'liyah? Arak ngono fi'liyah ini. Simbaran takbiratul ihram. Ngangkat ima ke atau ucapan ngono Allahu Akbar? Ngangkat ima. No, arak ngono ngangkat ima ran takbiratul ihram. Ikhwan rahimakumullah, takbiratul ihram ini rukun qauliyah, ucapan kalimat Allahu Akbar ya ina si jadi rukun ya ran takbiratul ihram takbir mun ngangkat ima ini nek naran takbir ini sunat ini takbir jangan dah biasa Allahu Akbar ya kumben apa nat aran ini takbiratul ihram karena ya ucapan ini Allahu Akbar walaupun ini perbuatan sunat ulang lagi ya tena tepang-tepang sembahyang ini kan ini keaswajaan ulang lagi lekan pertama mohon maaf rukun sembahyang enggak apa-apa Ya, sudah. Mulai dari niat. Karena ini letak perbedaan kita dengan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sembahyang langan kita ya. Si pertama niat. Namun itu ahli sunnah wal jamaah wabil khusus di mazhab Syafi'i. Jadi ikhwan rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah ini di dalam bermazhab dalam bidang akidah. Kemudian dalam syariahnya yang berpaham ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab yang masyhur, yakni mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Luar dari mazhab yang 4 ini menurut yang masyhur jumhurul ulama maka itu tidak masuk kategori ahli sunnah wal jamaah walaupun padahal sebenarnya ada mazhab yang lain. Akan tetapi inilah menurut jumhurul ulama yang masyhur adalah 4 ini. Ketika kita bicara niat, namun itu mazhab Syafi'i wabil khusus di situ ula itu baca lafaz niat. Si wajib ini niat, lafaz ini sunat. Kumbena ampo teperlu lapatan yang niat ini padahal pependek wajib. Wah taune si Allah genta sembahyang tulak beki nu usolli. Apalagi lek tarawih ulah kakarak nu sallu.
Kumbena apa hal ini dilakukan? Ini ikhwan rahimakumullah sebagai tanda bahwa ini kita ini lemah dan kedun duduk diri teh. Karena itu ini rata-rata dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai. Yang mengingat Allahnya sedikit itu bedan tu barang Nabi. Namun ada sekedi bedan tu barang Nabi dia luwe. Simbai Pak Jazmi bedan tu barang Nabi ada sekedi dia luwe. Bedan tu barang Nabi ita ada sekedi isi teng ingat Allah isi terzikir. Namun Nabi sekedi-kedi ingat Allah. Sekedi-kedi astagfirullah, alhamdulillah, subhan. Sekedi-kedi ingat Allah Nabi. Namun itu ingat Allah sekedi. Berarti kan sekedi bedan teh. Ingat sekali-kali jadi. Iya, sekedi-kedi ingat le Allah. Artinya tiap waktu ingat Allah itu Nabi. Namun itu harus sekedi ingat Allah. Mun dek nejo itu sikir isi imam jarak sembahyang dek negan pai sikir langsung encong. Apalagi na dek nejo sikir jo na doang sikir langsung encong jadi. Ikhwan rahimakumullah, karena kita ini hati kita banyakkan lalai, yang perlu dengan kata-kata mengingatkan diri kita usolli fardal asri. Ini kita lagi berusaha, ini usaha dari untuk menuju khusyuk. Kita memanggil hati kita, menghadirkan, membangunkan hati kita yang sedang tertidur. Itu tujuan perseli. Sehingga yang kadang dengan si alim suwe dengan usolli, nawaitu usolli. Suwe menawah tepang benar-benar hatinya sudah mantap, baru dia lanjutkan sholli fardal ila akhiri ber Allahu akbar. Usolli fungsinya adalah untuk membangunkan diri kita agar hati kita hadir. Ketika hudurul qalbi, itulah bagian yang disebut dengan khusyuk. Usaha untuk khusyuk adalah salah satunya bagusan isi membaca perseli. Namun dia nak perseli lek sembahyangna, maka jauh dari kata khusyuk dalam memulai solat. Baru kemudian setelah itu dia berdiri betul. Napi kenana aran berdiri betul. Si aran berdiri betul ino betul-betul berdiri aran nganu. Tetu-tetu si embutang dendek natas setue pundakna. Coba ngembang kuna Pak Haji Hazmi ide doang meraktikan isaran berdiri betul. Ada bulan apa? Bembem melen dah. Lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tegak inilah dari betul-betul berdiri. Dendek na bongkok kecuali kalau penyakit. Jadi tanjak yaran betul-betul berdiri, yaran berdiri betul. Kemudian naiknya perhatikan posisi kaki. Naik ini posisinya dendek nasugul lekan awak. Ini naik kanan ataupun naik kiri teh. Dendek nasugul lekan bagian awak teh. Namun nekan ti sugul. Coba sugulang sekedik Pak Jazmi sebagai contoh ngekak. Maka ini belum disebut berdiri betul. Ini salah. Jadi ini cara pembutang doang, ini harus benar-benar diperhatikan. Baru kemudian setelah betul-betul berdiri lanjut praktik terkait dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat ketika sholat itu pandangannya ke tempat sujud, pandangan mata. Tak Allahu Akbar. Iya. Tapak tangan menghadap kiblat dan secara terbuka, bukan dengan menggenggam. Allahu Akbar. Tapi terbuka, andang kiblat lampak ima. Sembaran lampak ima bagian putihnya tangan. Yendakna Allah. Arab perhatian tiang lek masjid niki ngene kuna takbir. Mangkun kecamatan Jarat.
Allahu Akbar. Menghadap kiblat kedua tapak tangannya. Dan di sini ada dua cara kita takbiratul ihram mengangkat tangannya. Yang cara yang paling sempurna adalah bagi laki-laki adalah ibu jarinya menyentuh daun telinga. Dan ini terbuka. Agak terbuka lengan dari badan. Sejajar bisa. Atau boleh, tapi ini yang paling afdal bagi wanita, bagi laki-laki boleh, tapi yang tadi paling sempurna. Allahu Akbar ini kanggo. Lagu paling utama lek dengan nina. Allahu Akbar. Dengan nina beda na bareng dengan melek sembahyang. Mun dengan harus na berbuka kelelekannya. Namun dengan nina wajib berkepit. Karena ada alasan tersendiri. Ada hal yang wajib dijaga. Allahu Akbar. Jadi namun nara dengan mengenai yang kuna. Waidah mengarani ini ke. Ini dengan nina paling utama dengan yang kuna takbir. Dengan kanggo dengan sekewale. Kurang bagus. Kumbena karena ini kodrat dengan mengenai darat napa penejaga harus buka. Ara endah model takbir tapi bukan di mazhab Syafi'i. Itu betul tapi bukan di mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ara ngene aku dengan takbir. Ketika selesai ucapan Allahu Akbar maka tangan itu langsung menuju posisi bersidakap. Dendek nula endah ketemananku na masang jurus. Allahu Akbar. Atau ada anda perhatian Allah. Ulah ibu menjuluang imana julu. Jadi langsung Allahu Akbar. Bersedekapnya, bersidakapnya caranya adalah pergelangan tangan kiri. Nah, pibasan itu pergelangan ini. Pelangkeannya. Pelangkean ima kiri, bareng pelangkean ima kanan ini bersai. Jadi ndek na betak nanti, tapi ini pelangkean. Selanjutnya posisi pelangkean ima kiri ini taruh di lekuan antara dua susu, yaitu susu kiri, susu kanan di bawahnya arah lekuk tu. Ya, tok posisinya. Bagian pergelangan tangan. Kemudian tapak tangan kiri kita berada di dua jari di bawah susu kanan. Dan ini, nah piaran ini. Siku. Ini orang siku. Antara siku. Batak. Antara siku. Ia berada di dua jari di bawah susu kiri. Inilah cara bersidakap untuk yang masyhur di mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Kalau di mazhab Hambali yang masyhur cara bersedekapnya Allahu Akbar. Ini mazhab Hambali. Allahu Akbar. Kalau di mazhab Maliki Allahu Akbar. Tapak tangan kirinya pada posisi dua jari di bawah susu kiri. Kemudian mazhab Hanafi, ini yang saya sebutkan yang masyhur saja di masing-masing mazhab. Yang di mazhab Hanafi cara bersidakapnya Allahu Akbar, posisi pergelangan tangan dua jari di atas pusat. Ini cara di mazhab Hanafi yang masyhur. Dua jari le atas pusat. Jadi namun nara bersidakap le lampak imana nutup pusatnya berarti ini mazhab baru ini.
apalagi lek yang kiri ni tok iman Allahu Akbar, ini mazhab baru doang. Jadi kalau dia memang mau mengikuti mazhab Imam Maliki, posisinya memang agak ke kiri, tapi lampak imam kiri lek bawa susu si kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Ini dalam ilmu tariqah ini disebut latifatul qalb. Kemudian kalau di mazhab Hambali dia Allahu Akbar sama dengan Syafi'i, akan tetapi hanya 1 titik saja yang ditekan, yakni bainal 2 latifah, itu di antara susu kiri susu kanan, tapi yang berada 2 jari di bawahnya, sepapah lekuk. Allahu Akbar. Kalau kita di Syafi'i 3 kunci utama yang disebut dengan latifah, itu 2 jari di bawah susu kanan, di tengah, dan 2 jari di bawah susu kiri kita. Itu adalah usaha untuk mendapatkan khusyuk. Kalau tidak seperti itu, maka pastinya akan jauh dari kategori khusyuk. Jadi ya cara ente usaha ente tetap khusyuk. Sesuai pertanyaan tadi, rangkaian pekerjaan salat ini maksimalkan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, maka insya Allah kehusyuan itu pasti akan didapatkan. Fa insya Allah, wallahu taala.